Lalu sifat 2 kita sudah bahas bahwa himpunan yang satu elemen itu juga null set. Tadi ketika kita mendefinisikan panjang, himpunan kosong itu panjangnya 0. Dan ketika kita menggunakan definisi null set, ya nanti dapat dibuktikan bahwa himpunan kosong pun null set. Ketika kita membahas himpunan yang isinya satu anggota, panjangnya 0, dan di sini juga dibuktikan bahwa himpunan yang satu anggota juga merupakan null set. Ketika kita menggunakan definisi panjang interval, himpunan yang countable itu panjangnya 0. Dan di sini kita juga sudah tunjukkan bahwa himpunan yang countable juga merupakan null set. Ya. Jadi semua himpunan yang panjangnya 0 nanti kita bisa buktikan itu merupakan null set. Ya. Nah, kemudian kalau kita punya himpunan-himpunan yang null set, lalu itu kita gabung semuanya, digabung, maka juga merupakan null set. Yang lalu saya minta Anda baca, sebenarnya tidak sulit ini ya, bukti dari teorema ini. Ya. Harusnya Anda bisa memahami. Sebentar. Nah, tadi melihat tadi saya sampaikan ada keterbatasan dari panjang interval ya. Karena tidak bisa dipakai untuk mengukur misalnya himpunan kantor. Ya. Di dalam buku ini kita tahu atau kita akan bahas bahwa ternyata ada himpunan yang uncountable, tapi juga null set. Ya. Ada himpunan yang uncountable, tapi null set. Tadi yang kita pelajari, yang sudah kita pelajari kan, kalau himpunannya itu countable, sifat 7, itu panjangnya 0. Ya. Panjangnya 0 itu nanti null set. Ternyata ada himpunan yang uncountable, tapi juga merupakan null set. Ya. Nah, ini kantor, seorang matematikawan, dia membuat suatu himpunannya begini dikonstruksinya. Ya, tentu dimulai pada interval 0,1. Seharusnya nggak harus 0,1 ya. Artinya pada interval berapa saja bisa juga dilakukan. Himpunan 0,1 interval 0,1 itu kita bagi 3. Ya, kita bagi 3. 0,1 berarti ada 1/3, ada 2/3, 1. Nah, interval ini kita hapus, kita tidak gunakan. Yang tersisa tinggal interval 0 sampai 1/3. Ya. Dan interval 2/3 sampai 1. Ini kita sebut sebagai himpunan C1. Nah, lalu nanti yang interval, baik interval 0 sampai 1/3, saya nggak bawa HP, nggak pakai tab, jadi agak susah ini nulisnya. Jadi interval 0 sampai 1/3, ini kita bagi 3 juga, ya. Berapa kalau 1/3? 1/3 kan 3/9. Berarti di sini 1/9. Ini 2/9. Nah, yang ini kita hapus. Sehingga yang tersisanya nanti tinggal 0 sampai 1/9. Dan juga 2/9 sampai 1/3.
Ini dari himpunan yang 0/3, ya. Nah, nanti yang interval 2/3 sampai 1 juga dibagi 3, bagian yang tengah tidak dihapus, sehingga tersisa nanti 2 interval, ya, 2 interval lagi. Jadi, dan interval tersebut kita sebut sebagai nanti C2. Jadi C2 itu ada 4 interval, Anda bisa bayangkan, ya. C2 ada 4 interval. Nah, proses tersebut diteruskan, ya. Ini tadi ini yang kedua, kan tadi sudah saya jelaskan. Nanti interval yang diperoleh panjangnya 1/9. Jadi 0 sampai 1/9 itu panjangnya 1/9, 2/9 sampai 1/3 juga panjangnya 1/9. Proses itu dilanjutkan terus. Nanti kita bisa membuat satu pola kalau kita melakukan pada tahap langkah yang ke N, ya. Maka nanti kita akan memiliki himpunan Cn. Banyaknya interval, Anda bisa nanti buat pola, ada sebanyak 2 pangkat N, ya, disjoint closed interval, dan panjangnya setiap intervalnya itu adalah 1/3 pangkat N. Nanti kalau Anda membuat, misalnya melakukan membuat C3, kalau Anda punya C1, C2, C3, nanti Anda akan melihat polanya, sehingga Anda bisa tahu Cn, banyaknya interval 2 pangkat N, dan panjangnya setiap intervalnya 1/3 pangkat N. Dan totalnya tentu banyaknya interval dikali panjang interval, 2/3 pangkat N. Banyaknya 2/3 pangkat N. Ya, 2/3 pangkat N. Nah, lalu himpunan kantor itu apa? Himpunan kantor itu adalah irisan dari seluruh Cn. Ya. Irisan dari seluruh Cn. Itu kita sebut sebagai himpunan kantor. Ya. Nah, lalu kita akan tunjukkan bahwa himpunan kantor itu merupakan null set. Bagaimana kita membuktikan himpunan kantor itu null set? Kembali pada definisi. Null set itu apa? Ya, null set itu apa? Null set adalah himpunan, null set A adalah himpunan yang dapat di-cover oleh interval-interval yang total panjangnya sembarang kecilnya. Atau secara matematis, kalau kita diberikan epsilon positif, sembarang, maka kita bisa menemukan interval, ya, yang mengcover A tadi, dan total panjangnya kurang dari epsilon. Itu kita gunakan untuk membuktikan himpunan kantor adalah null set. Ya. Makanya di sini kita memulai ambil sembarang given any epsilon positif, yaitu kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa terjemahkan apabila diketahui epsilon positif sembarang, atau kita ambil epsilon positif sembarang, ya, kan begitu tadi definisinya, given any epsilon positif. Ya, Mbak, masuk, Mbak. Gimana? Saya sedang ngajar, Mbak. Ya, ngajar saya. Jadi kalau diberikan epsilon positif, maka kita bisa menemukan interval yang mengcover A dan total panjangnya kurang dari epsilon.
Mana tadi? Ya. Jadi kalau kita diberikan sebarang epsilon positif, maka kita harus bisa menemukan interval. Nah, kita sekarang menemukan interval itu memilih apa namanya Cn ya. Anda perhatikan, C itu irisan dari Cn, maka C pasti subset dari Cn. Cn itu apa? Cn adalah dari kumpulan interval. Kumpulan dari interval-interval tertutup sebanyak 2 pangkat n. Ya, sebanyak 2 pangkat n. Ya, berisi 2 pangkat n. Nah, lalu artinya apa? Cn ini mengcover ya. Cn ini mengcover C, himpunan bilangan kantor ya. Jadi Cn ini mengcover himpunan bilangan kantor. Apakah total panjang apa namanya Cn ini kan hanya terdiri dari n interval ya. Kita bisa mengambil berarti di dalam Cn ini kan ada sebanyak n interval ya. Cn ini nanti merupakan gabungan dari I1 sampai N II. Jadi gabungan dari interval ya. Nah, kita bisa menulis, kita bisa mengcover C dan subset sama ya. Union dari I1 sampai tak hingga II dengan II-nya sama dengan yang himpunan Cn pada konstruksi kantor, tapi nanti yang IN plus 1 itu atau IN plus J sebut saja, ini kita bisa ambil himpunan kosong ya untuk J lebih dari 1 ya. Jadi kita bisa sampai tak hingga gitu ya. Nah, sekarang nih perhatikan. Kalau diberikan epsilon positif, maka di sini kalimat berikutnya kita bisa pilih n yang besar sehingga 2/3 pangkat n itu kurang dari epsilon. Pertanyaan kita, kalau pertanyaannya, kan dia pilih n yang besar sehingga 2/3 pangkat n kurang dari epsilon. Kita bertanyanya, apa benar ada n yang menyebabkan 2/3 pangkat n kurang dari epsilon? N-nya berapa? Apakah ada? Itu penting ya. Nah, adanya n ini dijamin oleh kita waktu belajar himpunan bilangan real itu sebentar ya Mas. Sebentar, belajar teori probabilitas. Kita pernah belajar namanya aksioma Archimedes ya. Archimedes, sifat Archimedes. Nah, ini penting ini. Kalau X bilangan real, kita lihat dulu. X bilangan real berapapun ada bilangan asli yang lebih dari X. Lalu akibatnya kalau kita punya sembarang T positif, ada juga bilangan asli yang terletak antara 0 dan T ya. Ini bisa sedikit dimodifikasi argumentasinya sehingga kalau kita punya epsilon positif, nanti kita akan bisa mendapatkan suatu N yang menyebabkan 2/3 pangkat N itu kurang dari epsilon ya. Saya kira tidak sulit itu ya.
apa namanya, untuk menunjukkan. Jadi di sini mengapa ada jaminan kita bisa memilih N yang besar sehingga 2/3 pangkat N kurang dari epsilon. Ini dijamin oleh namanya aksioma Archimedes, ya. Archimedean property. Nah, jadi apa namanya, sigma cover dari Cn, ya, sigma N dari 1 sampai tak hingga L dari II yang ini, itu kan sama dengan 2/3 pangkat N. Nah, tadi ditambah IN plus J, J-nya itu kan himpunan kosong panjangnya 0. Dan ini kurang dari epsilon. Ya. Artinya, kalau diberikan epsilon positif, kita bisa mencari cover dari himpunan kantor, yang mana cover tersebut, covernya terdiri dari interval-interval yang total panjangnya kurang dari epsilon. Jadi sudah memenuhi definisi null set. Jadi kita bisa simpulkan bahwa himpunan bilangan kantor adalah merupakan null set. Nah, di bagian ini ada yang apa namanya, penjelasan, tapi saya tidak akan bahas. All the remains is to check that C is uncountable. Ya, jadi C himpunan bilangan kantor itulah countable. Ya, jadikan untuk latihan ini. Cuman kita tidak membahas secara detail sebelumnya di real. Mungkin bagian ini ya sekedar Anda tahu sajalah bahwa C bilangan kantor itu adalah merupakan himpunan yang uncountable. Nanti kalau Anda tertarik untuk mempelajari lebih lanjut, silahkan, bahwa C ini adalah himpunan yang uncountable. Jadi kita di sini menjadi tahu bahwa ada himpunan yang uncountable tapi juga merupakan null set. Oke, di yang bagian ini saya skip saja, ya, bagian ini. Skip. Untuk bagian ini saya skip. Nggak saya bahas. Oke, lanjut. Kita akan pelajari berikutnya. Kita akan pelajari yang namanya outer measure. Ya, outer measure. Ini sebagai perluasan dari panjang interval. Tadi kita punya keterbatasan, bahwa panjang interval ini memiliki keterbatasan. Ya. Nggak bisa dipakai untuk mengukur setiap himpunan bagian dari R. Nah, ini akan kita generalisasi, yang akan kita bahas outer measure. Konsep sederhana tentang null set itu memberikan kita satu kunci, ya, untuk ide kita tentang panjang, ya, karena nanti kita bisa mengatakan bahwa kita dapat mengabaikan himpunan yang panjangnya 0, ya. Dan
sebagai generalisasi dari apa namanya panjang, kita memiliki definisi outer measure. Nih, coba perhatikan Mas, Mbak, ini bagaimana kita memahami definisi. Definisinya kelihatannya susah dipahami, tapi saya akan coba jelaskan dan harusnya tidak susah Anda pahami. Ya. Lebek itu nama orang ya, yang apa namanya awalnya membahas tentang outer measure ini ya, karena nanti kita juga akan sampai pada ukuran lebek ya. Lebek ini nama orang. Outer measure kita bisa terjemahkan ukuran luar ya, ukuran luar. Ukuran luar dari sembarang himpunan A subset R. Jadi ukuran luar dari sembarang himpunan A subset R itu diberikan oleh ya, M bintang. M bintang ini notasinya ya, M bintang ini notasinya. Notasi untuk outer measure. Nggak usah biar ya, notasi. Kalau inner measure, kalau Anda baca buku-buku analisis, inner measure itu bintangnya di bawah biasanya. A-nya himpunannya. Jadi M bintang A adalah outer measure dari himpunan A. Gitu kan bacanya, outer measure dari himpunan A. Definisinya apa? Infimum. Nah, infimum dari ZA. Infimum, Anda sudah tahu infimum. Masih ingat nggak infimum itu apa? Halo? Infimum? Batas? Batas bawah Batas terbesar, bawah Pak. Pak. Batas bawah terbesar ya. Biar nggak kacau, meskipun kita sebutnya batas bawah terbesar, kalau misalnya Anda tahu, kalau infimum dari interval misalnya 0,2, kita sudah tahu waktu itu ya, ini kan 2 ya. Infimum dari 0 sampai 2, ini juga 2. Nah, dalam kasus yang atas ini, ya sebenarnya minimumnya juga kalau apa namanya intervalnya tertutup ya, sama dengan minimum. Pak, maaf itu kebalik ya, Pak. Harusnya supremum. Kenapa? Oh, 0, Itu sorry. seharusnya supremum. Oh ya, atau nol, Pak. Hmm, hilang. 0, sorry. Betul, Mas Anda. Makasih. 0. Ya. Jadi kebayang ya infimum ya. Masih ingat Anda. Infimum dari ZA. ZA tentu himpunan ini. Z-nya adalah himpunan. Karena infimum tentu infimum dari himpunan. Himpunannya apa? Himpunannya di mana ZA adalah, nah, kita pahami, ZA itu himpunan, ya, makanya tanda depannya pakai kurung kurawal, artinya ini himpunan. Ya, himpunan. Karena pakai kurung kurawal, himpunan. Isinya apa? Isinya bentuknya seperti ini. Ya, kita sudah tahu IN atau di belakangnya ada IN itu interval. IN itu interval. Lalu kalau LIN kita tahu LIN itu panjang interval, ya kan? Kalau sigma N1 sampai tak hingga itu berarti jumlah panjang interval. Atau kita bisa sebut sebagai total panjang interval. Total panjang
interval. Yang bagaimana total panjang interval yang mengcover A. Mengcover A. Ya. Coba kita baca ulang definisinya. Jadi ukuran luar dari himpunan A adalah infimum dari himpunan yang isinya total panjang interval, di mana interval-interval tersebut mengcover A. Yang bisa mengcover A atau interval-interval yang bisa mengcover A itu bisa banyak. Interval atau koleksi interval yang dapat mengcover A itu banyak. Kalau saya punya A-nya saya buat interval ya. Misalnya A-nya ini interval. A-nya himpunan. Saya bisa buat misalkan I1 sama dengan ini. Interval juga ini yang lebih lebar. Ini sebagai I1. Misalnya di sini saya sebut saja AB. Lalu I2-nya saya ambil semuanya himpunan kosong. Nah, maka kita tahu bahwa A itu nanti di-cover oleh interval-interval tersebut. Ya. Saya juga bisa mengcover, misalkan sebenarnya saya pakai warna apa? Nah ini warna pink. Saya mengcover gini. Saya mau mengcover ini, ya. Lalu jadi ini saya ambil sebagai I1. Lalu saya ambil misalkan di sini sampai sini. Ini sebagai I2. Saya beri simbol APA, ABCD misalnya. Oh, sebentar, saya beri nama yang lebih jelas. Tulis misalnya ini apa namanya ini Peggy RS, ya. Maka saya bisa membuat I1 sama dengan interval Peggy, lalu I2 interval RS, antara Peggy dan RS beririsan, ya. Lalu saya ambil I4, I3, I4, dan seterusnya saya ambil aja simpulan kosong semuanya. Maka ini A juga mengcover apa? Interval-interval ini juga mengcover A, ya. Nah, dan
kita masih bisa membuat banyak sekali cover, ya, bisa membuat banyak sekali cover. Tentu total panjang, ya. Kalau yang ini total panjangnya sigma LI-nya kita tahu mana ya B min A, tergantung berapa A min B-nya. Sementara kalau yang bawah sigma I1 sampai tak hingga LII-nya berapa ini? Yang PQ saja adalah Q min P ditambah panjang interval RS, S min R, RS, S min R. Nah, di sini Anda lihat dari contoh ini beda, ya, total panjangnya itu beda. Yang atas lebih kecil, ya. Jadi yang atas, kok kebalik. Yang atas lebih kecil. Anda bisa bayangkan ada banyak sekali cover, ada banyak sekali koleksi interval yang dapat mengcover A, ya, yang punya total panjang. Nah, dari sekian banyak koleksi interval yang mengcover A, yang total panjangnya macam-macam, nah, maka total infimum dari total panjang atau minimumnya dari total panjang itu yang kita sebut sebagai outer measure. Saya beri contoh. Menghitung outer measure. Contoh. Saya punya interval, misalnya 0, jangan dari 0 terus. 1 sampai 3. Ya. Bayangkan Anda mengcover A ini dengan interval-interval. Ya. Menutupi A ini dengan interval-interval. Lalu bayangkan Anda menghitung panjang interval-interval tersebut, maka akan mendapatkan suatu bilangan. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang terkecil atau minimumnya, kalau saya pilih I1, terus saya mungkin biar agak lebih jelas, ini misalnya saya buat terbuka saja. Ya. Saya pilih I1 misalnya interval 1 sampai 3. Lalu I2 sama dengan himpunan kosong aja. Atau himpunan yang isinya 1 titik juga boleh. Maka A ini pasti di cover oleh union I1 sampai tak hingga II. Dan total panjangnya itu sama dengan panjang
interval pertama itu 3 dikurangi 1 atau 2. Panjang interval kedua itu 0, panjang interval ketiga itu 0, sama dengan 0. Sebentar. Sebentar, enggak, bukan pilih ya, sebentar. Jangan pilih. Ya, jadi dari sini Anda tahu bukan total panjangnya 2. Pertanyaannya adalah apakah ada koleksi interval IN yang mengcover A dengan total panjang coba Anda berpikir, apakah ada koleksi interval yang mengcover A dengan total panjangnya kurang dari 2. Kalau saya membuat coret-coret, interval 1 sampai 3, tadi kita sudah membuat I1 sama dengan interval itu sendiri. Kalau saya membuat interval lain yang misalkan intervalnya tidak saling asing, misalnya intervalnya ini. Ya. Interval yang merah dan interval yang biru itu kalau saya jumlahkan panjangnya pasti lebih dari 2. Ya. Maka jadi kalau kita ambil I1-nya itu ini, lalu I2-nya itu ini, maka Anda akan lihat bahwa total panjang kalau nanti Anda ambil misalnya I3 dan seluruh himpunan kosong, maka interval tersebut mengcover A, tapi total panjangnya lebih dari 3. Ya. Total panjangnya lebih dari 3. Artinya, karena kita di outer measure itu infimumnya, maka pasti yang lebih dari 2 itu bukan infimumnya. Ya. Nah, kemudian untuk nanti berargumentasi bahwa infimum atau outer measure dari interval 1,3 itu sama dengan 2, kita bisa tunjukkan, kita bisa buktikan. Atas pertanyaan ini jawabnya apakah ada koleksi interval yang mengcover A dan panjangnya kurang dari 2? Jawabnya tentu tidak. Nah, buktinya, kejar ya buktinya. Karena tadi kita membuat
ilustrasi itu bukan bukti. Ya. Kita bisa gunakan bukti tak langsung. Ya. Bukti tak langsung. Mulai dengan mengandekan. Andekan koleksi I1, I2, I3, dan seterusnya adalah koleksi interval ya dengan panjang kurang dari 2. Nanti Anda tunjukkan bahwa pasti koleksi tersebut tidak mengcover A, maka kontradiksi dengan definisi outer measure. Ya. Intinya itu, coba Anda membuat formulasi ya untuk bukti tak langsung itu. Intinya tadi andekan I adalah koleksi interval yang total panjangnya kurang dari 2. Maka nanti Anda tunjukkan bahwa I pasti tidak mengcover A. Maka kontradiksi dengan definisi outer measure. Artinya tidak masuk ke dalam himpunan ZA tadi. Gimana? Ada pertanyaan tentang definisi outer measure ini? Jadi outer measure adalah infimum dari himpunan ZA, di mana ZA adalah himpunan bilangan-bilangan, yang mana bilangan-bilangan tersebut menyatakan total panjang interval, dan interval-intervalnya mengcover A. Ya. Kalau intervalnya nggak mengcover A, jangan masukkan dalam himpunan ZA. Tadi contoh yang saya berikan dengan A-nya interval 1,3, Anda nanti bisa dibuktikan secara lebih lengkap. Ternyata outer measure-nya 2. Ya. Kita akan bisa argumentasi outer measure-nya 2. Kalau gitu, outer measure dari interval itu ternyata sama dengan panjang interval. Ya. Outer measure dari interval sama dengan panjang interval. Tapi itu nanti dibuktikan secara lebih umum. Baik, sekarang kita lihat apa konsekuensi ya. Jadi setiap kita membahas definisi, setiap ada definisi, maka yang kemudian muncul adalah sifat ya. Sifat-sifat yang mengikuti dari definisi tersebut. Nah, sifat pertama sifat 1. Dituliskan clearly M bintang A non-negatif untuk setiap A subset R. Outer measure dari setiap himpunan A adalah lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau karena ini sifat, maka kalau kita belajar, ya kita harus tahu buktinya. Ya. Tidak sulit membuktikannya. Ya. Coba nanti Anda pikir ya sebentar ya, ini tidak sulit ya. Tentu untuk membuktikannya Anda harus lihat dari definisinya. Ya. Nanti pada saat saya membuka acara, Anda membahas sifat 1 ini.
membuktikan, ya. Ya, nanti Anda buat. Nah, lalu yang kedua, ini bolehlah, ini sebenarnya apa namanya, ya sifat, tapi sifat yang bolehlah disebut sebagai sifat juga ini. Ya. Untuk suatu himpunan A, deret ini mungkin saja divergen, ya, sehingga M bintang A itu mungkin nilainya tak hingga, ya. Ya, ini sifat sederhana yang melekat. Jadi M bintang A itu bisa bernilai tak hingga. Nah, nanti ketika kita berhubungan dengan bilangan tak hingga, maka kita perlu menyepakati operasi yang melibatkan simbol tak hingga. Ya, kita harus nanti kita harus menyepakati atau kita harus menerima kesepakatan kita harus mengadaptasi hubungan atau operasi yang melibatkan tak hingga, simbol tak hingga. Jadi kalau kita punya R dulu, di awal ada interval min tak hingga sampai tak hingga. Min tak hingga sampai tak hingganya itu bukan bilangan real. Lalu saya akan buat R bintang. Itu adalah himpunan R, saya gabung dengan simbol min tak hingga dan simbol tak hingga. Saya gabung dengan simbol min tak hingga dan tak hingga. Catatan, R memenuhi 9 aksioma field yang dulu kita belajar di buku 1 lagi, 9 aksioma field. Ya. Tapi R bintang itu tidak memenuhi, ya, tidak memenuhi 9 aksioma field, ya. Misalnya aksioma field yang saya ingat yang ketiga kalau nggak salah atau berapa, untuk setiap bilangan real untuk setiap bilangan real X ada bilangan real min X, sehingga X tambah min X sama dengan 0. Nah, kalau di sini R bintang ada tak hingga. Kalau tak hingga itu anggota R bintang. Tapi nanti min tak hingga anggota R bintang, tapi tak hingga dikurangi tak hingga itu tidak 0, ya. Ada dua aksioma field yang tidak dipenuhi. Paling tidak ada 2. Nah, R bintang ini dinamakan extended real line atau bilangan real yang diperluas.
extended real set atau real line sering sama aja. Extended real line. Nah, yang kita harus yang disepakati dan saya kira jelas kalau A ditambah tak hingga itu hasilnya tak hingga berapapun A. Bahkan kalau A-nya negatif 1 miliar ditambah tak hingga tetap saja tak hingga. Kalau tak hingga ditambah tak hingga kita juga bisa dengan apa namanya bisa menerima secara akal, secara logis, hasilnya juga akan sama dengan tak hingga. Tapi ada asumsi, ada apa namanya sesuatu yang mungkin tidak terlalu jelas bahwa tak 0 kali tak hingga sama dengan 0. Ya. Jadi tadi convention ini kesepakatan ini ya tidak lain aksioma. Ini aksioma. Kita menerima kebenarannya tanpa harus membuktikan. Kita meyakini itu benar dan tidak perlu dibuktikan. Dan tidak bisa dibuktikan. Ya. Jadi 0 kali tak hingga, ini kita yakini itu nilainya 0. Kalau kita nggak menyepakati 0 kali tak hingga sama dengan 0, ya kita nggak bisa belajar matematik. Ya. Ini maaf ya, saya harus membuka acara workshop di MIPA. Saya jeda dulu, silahkan Anda pertama ini membuktikan sifat 1, ya, membuktikan sifat 1, lalu kalau nanti mungkin bisa presentasi, lalu mungkin apa namanya soal tugas 1 yang kemarin bisa dipresentasikan, ya. Bu Vera ada ya, Bu Vera ya? Mohon izin, Prof. Ada, Prof. Cuma punten ini, Prof. Saya ini diminta ada undangan kegiatan dari Lambung Mangkurat, Prof. Pukul 9. Saya pikir mereka mengundangnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ternyata waktu Indonesia Tengah, Prof. Mohon maaf. Mungkin Ibu layani sampai jam 9 saja. Nanti saya jam 9 lewat 10 insya Allah sudah balik lagi ke ke Zoom ini. Makasih ya, saya ke MIPA dulu. Baik, Prof. Saya izin handle sampai pukul 9 ya, Prof. Ya. Terima Nanti kasih, kalau sudah Prof. mahasiswa jangan keluar ya. Ya, baik, Prof. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Sekarang kita lanjut ya. Lanjutnya dengan kemarin itu ada tugas, kalau tidak salah ada beberapa tugas ya yang saya catat ya. Sebentar. Untuk membuktikan apa ya tugas pertamanya kemarin ya?
bahwa himpunan kosong itu adalah null set ya. Terus kemudian tugas keduanya yaitu untuk sifat 4 ya. Berdasarkan teorema 2.1, kalau misalnya kita punya barisan dari null set, maka gabungannya atau unionnya adalah null set. Oke, siapa yang mau coba presentasi? Untuk yang pertama aja, dari kelompok mana dulu? Yang belum presentasi, yang diutamakan kalau bisa. Ada? Siapa? Silakan. Kan sudah dikasih tugas ya. Silakan siapa? Kelompok berapa aja di sini yang ada? Kalau nggak saya tunjuk aja. Kelompok ada berapa kelompok ya? Izin Ibu, ada kelompok, ada total kelompok itu ada 17. Terus ada beberapa kelompok yang belum present itu kayak kelompok 6, 9, 10, 16. Oke, 6, 9, 10, 16. Ya. Oke, kita mulai dari kelompok 9 boleh? Kelompok 9 siapa Diana? Sebentar ya Ibu, saya cek terlebih dahulu. Oke, makasih. Ini kalian memang selalu off cam ya, tapi emang berat sih. Ini MS Teams ya, bukan Zoom ya. Di saya aja juga baterainya juga cepet banget habisnya. Izin Ibu, untuk kelompok 9 ada Reviansyah sama Pori Ananda. Pori, oke. Iya. Pori sama Reviansyah Ibu. Reviansyah. Oke, silakan Pori dan Reviansyah. Izin sebentar Bu, agak kendala untuk share screen-nya. Silakan. Bisa? Dibantu sama Nala Bu. Sebentar ya Bu. Ya. Oke, jadi untuk soal yang pertama itu kita disuruh untuk membuktikan bahwa empty set itu merupakan sebuah null set. Nah, di sini saya misalkan suatu himpunan A yang dimana A itu adalah empty set, sehingga A itu sama dengan himpunan kosong.
maka akan kami tunjukkan bahwa untuk A sama dengan himpunan kosong adalah sebuah null set. Di sini saya mengambil sebarang epsilon lebih dari 0, lalu saya memilih suatu barisan interval kosong, yaitu di mana dia tidak memiliki tidak ada sama sekali dalam intervalnya, sehingga suatu barisan interval IN dengan N-nya itu lebih dari sama dengan 1 sama dengan himpunan kosong. Nah, di sini karena A itu tadi adalah empty set atau himpunan kosong, maka berlaku A itu sama dengan empty set. A itu sama dengan himpunan kosong, di mana dia itu proper subset dengan union dari IN untuk N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga. Lalu untuk yang kedua, karena barisan interval IN untuk IN lebih dari sama dengan 1 itu tidak ada intervalnya sama sekali, maka jumlah panjangnya itu adalah sigma dari IN untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan 0, di mana 0 ini adalah kurang dari epsilon yang tadi saya ambil sembarang tadi. Nah, berdasarkan definisi null set, yaitu definisi pada bagian 2.1, karena memenuhi dua syarat tersebut, maka saya dan Tori simpulkan bahwa A itu sebuah null set. Terima kasih, Bu. Jadi terbukti bahwa suatu empty set merupakan sebuah null set. Oke, baik. Terima kasih, Refriansyah. Lanjut, yang lain gimana? Adakah jawabannya yang agak berbeda dari kelompok 9? Silahkan. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi. Kelompok 1 siapakah dia, Nal? Saya, Ibu. Jangan di close dulu. Saya Tetap di kelompok share 1. screen, Naila. Rizky ya, Rizky Syabani. Silakan. Ditanggapi. Itu gimana tuh dari kelompok 9? Ada yang berbeda yang kalian kerjakan dengan kelompok 9 kerjakan? Nah ya, boleh tolong digedein dikit lagi, Nala. Oke. Gimana? Ada yang berbeda? Sama sih Bu idenya, jadi nunjukin kalau si empty setnya dia nggak ada intervalnya, makanya jumlah panjangnya 0 gitu. Dan itu pasti kurang dari epsilon, karena epsilonnya kan lebih dari 0 ya. Jadi idenya sama sih Bu. Ada nggak yang ngambil misalnya IN-nya itu, misalkan I1 misalnya empty set, I2 misalkan katakanlah, bisa nggak I2 itu yang lain gitu, tetapi dengan panjangnya juga 0, bisa nggak? Misalnya I2 itu A sampai A misalnya, I3 itu B sampai B misalnya, bisa nggak begitu? Nggak bisa ya? Karena dia bukan empty set ya? Atau gimana? Gimana? Ketika kita mencari intervalnya, interval IN, jadi kan idenya sudah betul ya, berdasarkan definisi kan kita ngambil sebarang epsilon, di mana sebarang epsilon yang kita ambil itu lebih besar dari 0. Itu betul, berdasarkan cara berpikir dari definisi. Lalu kan kita harus mencari sequence atau barisan. Nah, barisan ini apakah barisan interval kosong? Nah, ini yang saya tanya. Barisan interval kosong ini apakah memang harus demikian atau kan berdasarkan definisi gini bahwa A itu empty set, ya kan? Nah, lalu katanya panjang dari si A itu
katanya adalah yang kita buktikan harus sama dengan 0 gitu ya. Sorry, empty setnya merupakan sebuah null set. Nah, tapi kan null set itu artinya kan apa namanya, dia memiliki panjangnya juga 0. Nah, sekarang yang saya tanya, kan kita harus membuktikan bahwa berdasarkan definisi si A ini harus merupakan subset dari suatu sequence atau barisan gabungan gitu ya, gabungan barisan-barisan, di mana barisan-barisan itu total panjangnya juga sangat kecil, di mana kecilnya itu kurang daripada epsilon yang kita ambil. Nah, yang saya pertanyakan adalah, kan yang kita akan membuktikan kan adalah apakah empty set itu merupakan null set. Boleh nggak kalau interval dari IN-nya itu dia bukan hanya merupakan interval-interval dari suatu intervalnya itu hanya empty set gitu. Bisa nggak? Tetapi total panjangnya 0. Gimana? Ada Izin ide? menjawab, Bu. Ya. Kalau sepemahaman saya ya, Bu, untuk membuktikan A itu, di sini kan himpunan A itu adalah sebuah null set, kita ambil interval IN-nya itu yang paling kecil, tetapi IN-nya itu paling kecil, tapi masih memuat si A-nya itu, Bu, di dalam union IN-nya itu. Jadi kalau misalnya si intervalnya itu misalkan A sampai A, dia memuat nggak null set? Memuat sih, Bu. Tetapi tidak paling kecil. Jadi gimana? Apakah harus semua IN itu kita ambilnya adalah suatu interval kosong? Enggak juga Di ya, Bu. dalam definisinya ada nggak tulisan bahwa interval yang kita ambil tuh harus sekecil mungkin? Coba kembali ke definisi. Coba kita buka definisinya. Ada nggak kata-kata harus sekecil mungkin? Oke, walaupun yang dikerjakan oleh kelompok 9 ini sudah oke ya, menurut saya bisa diterima. Saya ajak Anda untuk berpikirnya agak lebih ini aja. Coba agak berpikir lebih luas. Di mana ya? Oke, definisi 2.1. Boleh di stop share-nya. Oke. Ini ya. Sudah nampak? Sudah, Oke. Ibu. Nah, ini. Kan dia bilang kalau misalnya kita kan harus mencari barisan katanya. Barisan dari interval untuk N-nya lebih besar sama dengan 1. Sedemikian hingga katanya A itu merupakan subset dari union dari IN. Ada nggak kata-kata bahwa IN itu harus sekecil mungkin? Enggak ada sih, Bu. Iya, nggak ada. Coba ya, kalau begitu Anda coba Anda coba maksud saya kalau begitu kalau I1-nya misalkan himpunan kosong tuh, himpunan kosong ya, interval kosong misalnya. Terus I2 itu misalkan A A sampai A misalnya intervalnya. A sampai A itu kan pasti memuat himpunan kosong. Panjangnya juga 0 kan? Ya,
Himpunan 2-nya B sampai B misalnya. 0 kan panjangnya. Kalau digabung, unionnya, total panjangnya, dan unionnya pasti dia juga merupakan superset kan dari himpunan kosong. Dan total panjangnya 0 kan? Ya. Betul nggak? Ibu, Iya, mohon benar, maaf, Ibu. apakah Ibu Yes? Siapa yang ngomong? saya Bu, ini share Kayla. screen-nya nggak kelihatan soalnya. Ya kan memang saya sudah tutup, cuman untuk lihat Oh, definisinya aja. kirain Bu. Ya, oke. Itu yang pertama. Lanjut soal kedua. Karena saya cuma bisa sampai dengan pukul 9. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya ya. Lanjut. Kelompok berapa? 6 boleh? Kelompok 6 silakan. Baik, izin share screen ya, Bu. Oke. Silakan. Gimana? Apakah sudah terlihat, Ibu? Sudah, boleh diperbesar dikit lagi. Baik. Silakan Rifa dan Nurholiza. Baik, untuk teorema 2.1 mungkin akan saya yang menjelaskan, Ibu. Jadi teorema 2.1 itu kan jika barisan NN itu di mana N lebih besar, N kecil itu lebih besar dari sama dengan 1, merupakan sebuah barisan dari null set, maka gabungannya yaitu si N sama dengan union dari N sama dengan 1 sampai hingga NN itu juga null set. Di sini sebenarnya ini detail dari pembuktian yang ada di buku aja sih, Bu. Jadi di sini diasumsikan bahwa barisan NN yang diketahui bahwa N kecilnya itu si indikatornya itu lebih besar dari sama dengan indeksnya itu lebih besar dari sama dengan 1 adalah null set, maka akan dibuktikan bahwa unionnya itu juga null set. Untuk membuktikannya di sini pertama-tama kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Maka yang akan kami tunjukkan itu berdasarkan definisi dari null set 2.1 itu N dapat ditutupi oleh sejumlah interval yang dapat dihitung dengan total panjang seluruh intervalnya kurang dari epsilon. Nah, langkah yang pertama itu di sini kan tadi kita punya ini, barisan ini, dan di sini kita ambil indeksnya itu mulai dari 1, diketahui N1 itu adalah null set. Karena tadi asumsi kita bahwa NN itu adalah null set. Jadi berdasarkan definisi null set, untuk setiap epsilon lebih dari 0 selalu ada deret interval si IK, di mana N-nya sama dengan 1 dan K-nya itu lebih besar dari sama dengan 1, sedemikian hingga nanti total panjang intervalnya itu kurang dari epsilon per 2. Di sini alasan kita pakai batasan di epsilon per 2 itu karena biar nanti masih ada ruang gitu untuk barisan lainnya gitu. Kan ini kan union dari barisannya. Di mana epsilon per 2 itu juga kurang dari epsilon. Dan karena total panjangnya itu kurang dari epsilon per 2, di sini maka N1 itu juga merupakan subset sama dengan dari union K sama dengan 1 sampai hingga dari IK1. Sini untuk N2 sama aja langkahnya, maka untuk setiap epsilon lebih dari 0 selalu ada deret
IK2, di mana K-nya lebih dari sama dengan 1, sedemikian hingga nanti total panjang intervalnya itu kurang dari epsilon per 4. Pemilihan epsilonnya juga alasannya sama kayak tadi. Dan N2 itu subset sama dengan dari union K sama dengan 1 sampai T hingga IK2. Nah, berdasarkan proses N1 dan N2, maka secara umum kita bisa tuliskan bahwa NN itu dapat ditutupi dengan interval IKN dengan K-nya lebih besar dari sama dengan 1 dan total panjangnya kurang dari epsilon per 2 pangkat N. Maka total panjangnya itu kurang dari epsilon per 2 pangkat N. Yang ini maksudnya NN, Bu. Salah tulis. NN itu subset sama dengan dari union K sama dengan 1 sampai T hingga IKN. Nah, langkah kedua itu di sini kita sudah mengetahui dari langkah 1 bahwa setiap barisan NN itu ditutupi oleh keluarga interval di mana K-nya itu lebih besar dari sama dengan 1 dan N-nya itu lebih besar dari sama dengan 1. Artinya untuk N1 intervalnya itu kan I11, I21, I31. Jadi K-nya berjalan untuk N1, untuk indeks N-nya sama dengan 1 dan untuk N besar 2, intervalnya itu di I12, I22, I32, K-nya juga berjalan, mulai dari K sama dengan 1, dan di sini indeks dari N kecilnya itu di 2, karena N2, dan seterusnya sampai nanti NN. Nah, di sini keluarga interval tersebut itu dapat kita gabungkan menjadi satu barisan tunggal. Kita misalkan namanya itu adalah J besar J dengan J kecilnya itu lebih besar sama dengan 1. Dan misalnya di sini kita atur J1 itu sama dengan I11, J2 itu I21, J3 itu I12, J4 itu I31 dan seterusnya. Jadi dengan kata lain kita bisa menuliskannya N itu kan sama dengan union dari N sama dengan 1 sampai T hingga dari barisan NN yang tadi kita cari. Itu berarti kan subset dari union N sama dengan 1 sampai T hingga, union K sama dengan 1 sampai T hingga dari IKN. Nah, di mana ini itu kan tadi kita udah definisikan atau kita gabungkan dua gabungan interval ini jadi J kan. Jadinya sama dengan union J sama dengan 1 sampai T hingga dari J besar J kecil. Nah, langkah terakhir itu dari langkah 1 dan 2, kita bisa menyimpulkan bahwa kan tadi kita punya ini kan, N itu subset dari U union dari J sama dengan 1 sampai T hingga J besar J kecil, maka total panjangnya dari J besar J kecil itu atau interval J besar J kecil itu adalah sama dengan total panjang dari IKN itu sendiri. Di mana kita tahu total panjang IKN itu kan berarti kan kurang dari epsilon per 2 pangkat N. Ini tadi kita udah dapat dari bagian ini di sini. Maka bisa tinggal substitusikan, maka ini sama aja sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga dari epsilon per 2 pangkat N. Di mana ini itu adalah sama dengan epsilon, sehingga kita bisa simpulkan bahwa total panjang dari si unionnya itu dari interval gabungan dari unionnya itu kurang dari epsilon. Dengan demikian, N itu dapat ditutupi oleh sejumlah interval yang dapat dihitung dengan total panjang seluruh intervalnya kurang dari epsilon, sehingga terbukti bahwa dia itu memenuhi dua syarat untuk menjadi null set, sehingga N sama dengan union dari NN itu yang indeksnya itu mulai dari 1 sampai T hingga juga merupakan sebuah null set. Oke, terima kasih kelompok 6. Yang Ibu mau tanya langkah ketiga itu sigma dari epsilon per 2 pangkat N itu sama dengan epsilon atau kurang dari epsilon? Atau dia mendekati epsilon langkah 3? Yang ini ya, Bu. Mm-mm. Sama dengan epsilon, Ibu. Udah dibuktikan bahwa itu sama dengan epsilon? Sudah, Ibu, karena kan ini deret geometri ya, Bu, di mana 1 per 2 pangkat N itu sama dengan 1. Jadi ketika kita masukkan epsilon, jadinya sama dengan epsilon. Oke. Terus tahu dari mana yang berarti dia kurang dari epsilonnya? Yang ini. Oh, ini karena kan
tadi ini itu kan kurang dari epsilon per 2 pangkat N ya, Bu. Berarti kalau kita Oh, sigmain yang kiri lagi yang lebih dia kecil dari epsilon ya, yang kanan sama dengan iya, epsilon ya. Oke. iya. Oke, baik. Oke, good job. Terima kasih kelompok 6. Memang cukup panjang ya, dan sebetulnya pembuktiannya ada di buku ya. Hanya saja kan perlu kita, apa namanya, perlu kita detilkan ya. Dan ini menurut saya sudah oke. Oke, menurut yang lain, teman-teman yang lain gimana? Sudah oke kah? Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 6 dan kelompok 9. Good job ya. Cuma nanti tinggal dipikirkan kalau yang misalnya tadi yang untuk null set ya. Kira-kira gimana? Kalau kita mengambil intervalnya bukan hanya selalu semuanya interval kosong. Mungkin itu saja dari saya. Saya izin leave ya, karena sudah ditunggu juga oleh Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya sudah janji, punten mohon maaf salahnya ada di saya, karena miss aja komunikasi dengan ULM-nya. Mereka di undangannya itu pukul 10. Saya kira pukul 10-nya waktu Indonesia Barat. Jadi Ibu okekan. Dan semalam Prof Dewinya menginformasikan bahwa Bu itu Wita ya. Aduh, dalam hati Wita. Kok semalam tadi? Itu Wita ya Bu katanya. Hah? Saya mikir, Wita, oke. Wita jam 10 berarti tarik mundur. Maju dong berarti karena dia lebih duluan 1 jam, berarti kita pukul 9. Oke, mohon maaf. Jadi saya juga agak terlambat juga di sana kurang lebih 5 menit. Saya izin live ya semuanya. Tolong ditunggu Prof. Suyononya dan sampaikan permohonan maaf saya tidak bisa sampai selesai ya. Mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu Vera.